Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 17a. Setelah melihat keadaan Eulis sudah sembuh benar, mulailah Jatmika merasa bingung sendiri. Apa yang harus dilakukan terhadap gadis itu? Gadis itu kehilangan ingatan, tidak ingat lagi siapa dirinya dan siapa pula orang tuanya, tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Tentu saja dia tidak dapat meninggalkan Eulis begitu saja. Gadis itu akan menjadi terlantar walaupun ia sakti dan tampaknya juga cerdik. Sore pada hari ketiga di rumah Kilurah itu, Jatmika mengajak Eulis untuk duduk berdua saja di dalam kebun belakang rumah Kilurah. Tuan rumah dan keluarganya tidak berani mengganggu. Mereka semua menaruh hormat kepada Jatmika dan Eulis, bukan hanya karena sikap kedua orang muda itu, melainkan juga karena Jatmika tidak mau menyusahkan mereka dan selalu mengeluarkan uang untuk membiayai semua keperluan mereka berdua. Untuk Eulis pun Jatmika telah membeli beberapa perangkat pakaian pengganti. Mereka berdua duduk berhadapan di atas bangku yang berada di kebun merangkap taman itu. Nimas Eulis. Jatmika mulai membuka percakapan. Selama ini dia selalu bersikap sopan, bahkan jarang mengajak gadis itu bercakap-cakap karena tidak ingin menambah kebingungan pikiran gadis itu. Dia merasa kasihan kepada gadis itu, bahkan diam-diam dia harus mengaku bahwa dia tertarik sekali dan jatuh cinta kepada gadis yang lupa akan namanya sendiri itu. Ya, Kakang Mas Jatmika. Ada apakah? Nimas, kulihat kesehatanmu sudah pulih. Luka-lukamu hampir sembuh dan engkau tidak merasa nyeri lagi, bukan? Tidak, Kakang Mas. Aku sudah sembuh dan semua ini berkat kebaikan hati dan pertolonganmu. Eulis memandang wajah pemuda itu dengan sinar mata bersyukur dan berterima kasih. Jangan disebut lagi tentang pertolongan itu, Nimas. Sekarang yang ingin kubicarakan adalah, bagaimana selanjutnya dengan dirimu? Kemana engkau hendak pergi setelah kita meninggalkan rumah Kilurah ini? Ditanya begitu, Sulastri atau Eulis merasa seperti orang ditodong keris. Ia termangu-mangu, matanya sejenak menatap wajah Jatmika, lalu memandang ke kanan kiri seperti ingin minta bantuan dari mana saja, kemudian tampak bingung dan akhirnya ia menghela napas dan menggeleng kepalanya. Aku sungguh tidak tahu, Kakang Mas. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak tahu kemana aku harus pergi. Akan tetapi yang jelas, aku harus pergi meninggalkan rumah Kilurah ini dan aku akan pergi, entah kemana. Aku akan menghadapi ketidakpastian itu dengan berani. Engkau akan mencari orang tua dan tempat tinggalmu? Aku tidak ingat siapa orang tuaku dan di mana tempat tinggalku, akan tetapi aku tahu bahwa namaku Listiani dan panggilanku Eulis. Siapa tahu akan ada yang mengenalku dan memberitahu di mana dan siapa orang tuaku. Jatmika menatap wajah ayu itu dan merasa kasihan sekali. Dia tidak tega untuk mengatakan bahwa nama Listiani atau Eulis itu sesungguhnya hanyalah nama pemberiannya, bukan nama asli gadis itu. Nimas Eulis, aku bersedia untuk membantumu, mencari orang tua dan tempat tinggalmu sampai dapat. Akan tetapi sungguh sayang, saat ini aku terpaksa tidak dapat menyertaimu karena aku mempunyai tugas kewajiban yang teramat penting. Tadinya hati Eulis merasa girang sekali mendengar pemuda itu hendak membantunya mencari orang tuanya, akan tetapi ia kecewa mendengar lanjutan kalimat itu bahwa Jatmika tidak dapat menyertainya karena mempunyai tugas yang penting sekali. Tugas penting apakah itu, Kakang Mas Jatmika? Engkau sudah menolongku, maka aku akan merasa girang sekali kalau dapat membalasmu dan membantumu dalam melaksanakan tugasmu itu. Wajah yang tampan itu berseri. Benarkah, Nimas? Akan tetapi tugasku berbahaya sekali. Eulis tersenyum lebar dan jantung dalam dada Jatmika berdebar keras, matanya terpesona memandang keindahan wajah ketika tersenyum itu. Manisnya. Apa artinya bahaya, Kakang Mas? Ketika engkau menolongku melawan kakek bertongkat ular yang sakti dan para pembantunya itu pun berbahaya. Bahaya merupakan makanan bagi kita yang menentang kejahatan. Bukankah begitu?
Jatmika semakin kagum. Biarpun dia tidak tahu benar siapa sebenarnya gadis ini, namun dari sikapnya jelas mudah diketahui bahwa gadis ini mempunyai watak pendekar yang gagah perkasa. Aku merasa girang dan berterima kasih sekali kalau engkau mau membantuku, Nimas Eulis. Dengan bantuan seorang yang dikdaya sepertimu, pekerjaanku akan menjadi lebih mudah. Akan tetapi bukankah amat perlu bagimu untuk mencari orang tuamu agar dapat memulihkan ingatanmu? Sulastri menggeleng kepalanya. Bagaimana aku dapat mencari mereka kalau aku tidak ingat siapa nama mereka, bagaimana rupa mereka dan di mana mereka tinggal? Biarkan aku ikut denganmu dan membantumu, Kakang Mas, karena saat ini hanya engkaulah satu-satunya orang yang ku kenal dan ku percaya kebaikannya. Nah, ceritakan, apa sih tugasmu itu? Begini, Nimas. Sebenarnya aku mengembara ini membawa pesan dan tugas yang diberikan ayahku dan eyangku, kakekku. Mereka adalah dua orang yang paling kuhormati dan kupatuhi di dunia ini, maka aku harus menaati pesan dan perintah mereka. Sulastri memandang wajah pemuda itu dengan kagum. Ah, ternyata engkau seorang yang berbakti sekali, Kakang Mas. Siapakah ayah dan eyangmu itu? Ayahku bernama Ki Sudrajat. Ibuku telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tadinya ayah dan aku tinggal di Banten. Akan tetapi sekarang kami tinggal di Pantai Dermayu untuk menemani eyang yang sudah tua sekali. Tadinya ayah sendiri yang pergi ke Dermayu, aku menyusul tak lama kemudian. Setelah tinggal di sana beberapa minggu, aku merasa tidak betah karena menganggur, maka aku berpamit hendak pergi merantau. Lalu ayah dan eyang memberi tugas ini kepadaku. Engkau belum mengatakan siapa nama eyangmu, Kakang Mas. Oh, iya, eyang bernama Ki Ageng Pasisiran dan dia sudah tua sekali, maka perlu ditemani ayahku. Ingatan Sulastri ternyata telah terhapus sama sekali sehingga nama gurunya ini pun sama sekali tidak teringat olehnya. Ia seperti seorang hidup baru dan yang diketahuinya hanyalah bahwa ia bernama Listiani atau Eulis dan satu-satunya orang yang dikenalnya hanyalah Jatmika. Dan apa tugas yang penting itu? Tanyanya. Menurut ayah dan eyang, pada saat ini Kadipaten Sumedang sedang menghadapi pemberontakan yang kabarnya dipimpin oleh orang-orang yang sakti. Karena antara eyang dan sang adipati di Sumedang masih ada hubungan sanak keluarga walaupun sudah jauh, maka eyang menyuruh aku agar pergi ke Sumedang dan membantu Kadipaten Sumedang menghancurkan para pemberontak itu. Sumedang? Di manakah itu, Kakang Mas? Jatmika menghela napas dan memandang dengan sinar mata penuh iba. Gadis ini bagaikan seorang asing yang baru datang dari luar negeri dan baru saja berada di Nusantara sehingga tidak mengenal apa-apa, bahkan Kadipaten Sumedang tidak tahu. Padahal, kalau menurut logat bicaranya, jelas bahwa gadis ini tentu berasal dari daerah Cirebon. Kadipaten Sumedang terletak di sebelah barat sana. Kalau memang engkau mau ikut dan membantuku, Nimas, marilah kita berangkat sekarang juga. Tidak enak kalau kita terlalu lama mengganggu Ki Lurah. Baiklah, Kakang Mas. Aku memang ingin sekali membantumu, akan tetapi kelak engkau harus membantu aku mencari orang tuaku. Tentu saja. Jangan khawatir, Nimas Eulis. Aku pasti akan membantumu sampai engkau dapat bertemu kembali keluargamu. Dalam hatinya Jatmika merasa khawatir. Bagaimana mungkin dia dapat menemukan orang tua gadis ini yang tidak diketahui namanya, bahkan wajahnya pun tidak dikenal oleh Eulis sendiri? Dan pula, hal ini yang merisaukan hatinya, siapa tahu gadis yang telah menjatuhkan hatinya ini telah memiliki suami atau calon suami. Setelah berpamit kepada Ki Lurah sekeluarga dan mengucapkan banyak terima kasih, Jatmika dan Eulis lalu meninggalkan dusin itu, melakukan perjalanan ke barat. Ketika Aji memasuki Kadipaten Cirebon, dia melihat keadaan kota itu ramai dan makmur, seperti keadaan kota-kota pasisir pada waktu itu. Perdagangan agak ramai di kota Cirebon dan terdapat toko-toko bangsa Cina yang menjual berbagai barang yang tidak terdapat di pedalaman. Juga keadaan kota itu biasa saja, seolah tidak ada persiapan menghadapi perang besar yang direncanakan Sultan Agung untuk menyerang Kompeni Belanda di Batavia.
Padahal, menurut keterangan yang dia dengar dari Suro Antani, Adipati atau Raja di Cirebon sudah merupakan sekutu yang mengakui kekuasaan Mataram. Dia mencari keterangan dari penduduk tentang kota Dermayu dan setelah mendapat petunjuk lengkap, berangkatlah dia ke Dermayu dengan maksud mencari Ki Subali, ayah Sulastri. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Setelah memasuki Dermayu, Indramayu, dia bertanya-tanya dan semua orang tahu siapa Ki Subali dan di mana rumahnya. Ki Subali adalah seorang dalang, sastrawan dan seniman yang terkenal, bukan hanya Dermayu, bahkan terkenal sampai ke kota Raja Cirebon. Setelah mendapat keterangan, siang hari itu Aji langsung saja berkunjung ke rumah Ki Subali. Rumah itu cukup besar dan terbuat dari kayu jati. Hal ini menunjukkan bahwa pemiliknya seorang yang memiliki penghasilan cukup. Di pekarangan depan terdapat taman bunga yang terawat oleh tangan-tangan mungil Sulastri. Dia memasuki pintu pagar yang tidak terjaga, melangkah di atas jalan berkerikil di tengah taman pekarangan. Keharuman bunga mawar daan melati menyambutnya dan kembali keharuman ini mengingatkan dia akan Sulastri, yang suka menyelipkan bunga mawar dan melati ke rambutnya. Setelah tiba di serambi depan, dia berhenti, berdiri menghadap pintu depan yang terbuka, lalu berseru dengan lembut namun disertai tenaga dalam sehingga suaranya dapat terdengar sampai jauh. "Kula nuwun." Tidak ada jawaban. Aji teringat bahwa di tempat itu mungkin cara memberi salam lain lagi karena bahasanya juga sudah banyak menggunakan bahasa Sunda. Maka menyusulkan salam dalam bahasa Sunda. "Punten." Kembali dia menanti dan tidak terdengar jawaban. Kemudian dia teringat. Orang-orang pesisiran ini sudah banyak yang beragama Islam, berbeda dengan di daerah pedalaman yang belum begitu banyak umat Islam. Maka sekali lagi dia memberi salam. "Assalamualaikum." Benar saja. Tak lama kemudian terdengar jawaban dari dalam, suaranya agak lemah, tanda bahwa yang menjawab itu berada jauh di bagian dalam rumah. "Waalaikumsalam." Suara wanita. Berdebar rasa jantung Aji. Kalau yang muncul Ibu Sulastri, bagaimana dia akan dapat menceritakan apa yang telah menimpa diri Sulastri? Dia menunggu dan terdengar langkah lembut menuju keluar. Seorang wanita muncul. Tubuhnya masih ramping dan wajahnya masih meninggalkan bekas kecantikan. Pakaiannya sederhana namun sopan dan rapi. Melihat bahwa tamunya seorang pemuda tampan, wanita itu memandang ragu karena tidak merasa kenal pemuda itu. "Andika siapakah, Kisana? Dan keperluan apakah yang membawa Andika datang berkunjung?" Pertanyaan itu pun lembut dan sopan, membuat Aji harus hati-hati untuk bersikap. "Maafkan saya, Bibi. Saya bernama Lindu Aji dan kalau diperkenankan, saya mohon bertemu dengan Paman Subali." "Benarkah ini rumah kediaman Paman Subali?" Wanita itu adalah istri Ki Subali. Ia senang melihat sikap dan mendengar jawaban Aji yang demikian lembut dan sopan. "Benar, anak mas, ini adalah rumah kediaman Ki Subali dan aku adalah istrinya." "Ah, maaf, Kanjeng Bibi. Terimalah, hormat saya," kata Aji sambil membungkuk dengan sikap hormat. "Andika hendak bertemu dengan Ki Subali? Masuklah dan duduklah, anak mas. Tunggulah sebentar, aku akan memberitahu kepadanya." Wanita itu mempersilakan Aji duduk di atas kursi yang terdapat di serambi itu. "Terima kasih, Kanjeng Bibi," kata Aji dan dia pun duduk di atas kursi serambi, menghadap ke arah pintu yang menembus ke dalam yang dimasuki wanita itu. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki di ambang pintu. Usianya sekitar 50 tahun, beberapa tahun lebih tua dari wanita tadi, tubuhnya agak jangkung kurus, wajahnya membayangkan kesabaran dan sinar matanya tajam. Gerak-geriknya lembut ketika dia keluar dari pintu, memandang kepada Aji dengan mulut terhias senyum lembut. Aji cepat bangkit berdiri dan membungkuk hormat kepada pria itu. "Maafkan saya kalau kedatangan saya ini mengganggu, Paman. Apakah Kanjeng Paman ini yang bernama Ki Subali, ayah dari Nimas Sulastri?" Wajah itu berseri gembira. "Ah, Andika mengenal Sulastri?
Benar, ia adalah anak tunggal kami dan sudah agak lama pergi merantau meninggalkan rumah. Andika mengenalnya. Di mana ia sekarang, anak mas? Aji tidak mau langsung mengejutkan hati pria itu dengan berita tentang musibah yang menimpa Sulastri, maka dia lalu berkata, Kanjeng Paman, ceritanya agak panjang. Sebaiknya kalau saya ceritakan dari pemulaan saya bertemu dan berkenalan dengan Nimas Sulastri. Ah, sebaiknya begitu. Mari, silakan duduk, anak mas. Siapa namamu tadi? Ibunya Sulastri tadi memberitahu, akan tetapi aku lupa. Nama saya Lindu Aji, Kanjeng Paman. Lindu Aji? Nama yang jarang kutemui, akan tetapi nama yang bagus, Nak Aji. Terima kasih, Paman. Mereka lalu duduk, saling berhadapan dan sejenak Ki Subali mengamati wajah pemuda itu dan agaknya dia merasa suka. Nah, sekarang ceritakan apa yang kau ketahui tentang anak kami Sulastri, anak Mas Aji. Pada saat itu, Nyi Subali keluar membawa baki yang terisi cangkir-cangkir dan sebuah teko tempat air teh. Ia menaruh semua itu di atas meja. Kebetulan engkau datang, Bune. Anak Mas Aji akan bercerita tentang anak kita dan engkau berhak pula mendengarnya. Duduklah, kata Ki Subali kepada istrinya. Wanita itu memandang Aji dengan wajah berseri lalu duduk di sebelah suaminya. Aji tahu bahwa ceritanya akan membuat kedua orang suami istri itu terkejut dan berduka, maka dia harus berhati-hati menceritakannya. Begini, Kanjeng Paman dan Kanjeng Bibi. Saya datang dari Mataram dan sedang melakukan perjalanan merantau. Aku tiba di Loano dan berkenalan dengan adik Paman yang bernama Ki Sumali, dan kami menjadi sahabat. Saya membantu Paman Sumali melawan orang-orang jahat yang hendak memaksanya bersekutu dengan mereka untuk menentang Mataram. Paman Sumali menolak dan terjadi pertempuran. Saya membantunya dan pada saat itu muncul Nimas Sulastri yang segera membantu kami. Akhirnya musuh dapat diusir pergi dan kami kembali ke rumah Paman Sumali. Ah, jadi Lastri telah bertemu dengan pamannya dengan selamat. Bagus sekali kalau begitu, kata Ki Subali. Kemudian bagaimana, anak mas? Apakah masih berada di rumah Adi Sumali? Tanya Nyi Subali. Aji menghela napas. Saat yang paling sulit untuk bicara tiba. Akan tetapi dia harus menceritakannya, tak mungkin mengelak lagi. Ketika saya berpamit kepada Paman Sumali untuk melanjutkan perjalanan saya ke barat, tiba-tiba Nimas Sulastri menyatakan untuk melakukan perjalanan bersama karena katanya ia pun hendak pulang ke Dermayu. Paman Sumali dan istrinya tidak mampu menahannya, dan saya sendiri tentu saja tidak dapat menolak keinginannya. Maka, kami berdua lalu melakukan perjalanan bersama. Ki Subali tersenyum. Ah, Adi Sumali telah menikah? Bagus sekali. Dan mana kalian semua mampu menghalangi kehendak Sulastri? Anak itu kalau sudah mempunyai keinginan, siapapun tidak akan dapat mencegahnya. Lalu bagaimana, anak mas? Kalau kalian melakukan perjalanan bersama, bagaimana sekarang engkau datang ke sini tanpa Sulastri? Pertanyaan terakhir ini mulai dilontarkan Ki Subali dengan alis berkerut karena dia mulai merasa heran dan penasaran. Juga istrinya memandang Aji dengan mata terbelalak penuh pertanyaan. Aji menguatkan hatinya dan sedapat mungkin bersikap tenang. Ketika kami berdua melaksanakan perjalanan, di tengah perjalanan kami dihadang oleh orang-orang yang pernah kami kalahkan ketika kami membantu Paman Sumali. Mereka adalah orang-orang sakti yang kemudian ternyata adalah antek-antek Kompeni Belanda, di antara mereka terdapat Nyi Maya Dewi, Ki Harya Bakawulung, dan Aki Somad yang sakti mandraguna. Kami berdua melawan, akan tetapi kalah kuat dan kami berdua ditawan oleh mereka. Oh, Allah. Lalu bagaimana dengan anakku Sulastri? Tanya Nyi Subali dengan kaget. Tenanglah, Bune. Biarkan anak mas melanjutkan ceritanya, kata Ki Subali yang lebih tenang. Lanjutkan, anak mas. Kami berdua ditawan dan dibawa ke Tegal, ke rumah seorang yang bernama Ki Warga,
yang saya kira tentu merupakan orang penting dari Kompeni Belanda. Kemudian kami dibawa ke atas sebuah kapal Belanda yang berlabuh di laut sebelah utara Tegal. Oleh Kapten De Vos, kami dipaksa mengaku tentang rencana penyerbuan Mataram ke Batavia. Kami menggunakan siasat untuk menjawab keesokan harinya dan malamnya kami mencari jalan untuk meloloskan diri. Akan tetapi mengapa kalian tidak melawan? Tanya Ki Subali penasaran. Tidak mungkin, Paman. Perempuan jahat itu, Nyi Maya Dewi, telah memberi racun kepada tubuh Nimas Sulastri dan tanpa obat pemunah darinya, nyawa Nimas Sulastri takkan dapat tertolong lagi. Ah, jahat sekali perempuan itu! Teriak Nyi Subali. Karena itu kami berdua tak berdaya dan terpaksa menurut saja ketika ditawan dan dibawa ke kapal. Setelah merencanakan siasat, malam itu kami berdua bergerak. Kami membakar kapal dan saya menangkap Kapten De Vos. Dengan kapten itu sebagai sandera, saya dapat memaksa Nyi Maya Dewi menyerahkan obat penawar bagi racun di tubuh Nimas Sulastri dan kami dapat melarikan diri dengan perahu yang mereka sediakan sambil membawa Kapten De Vos sebagai sandera. Bagus. Siasat yang bagus sekali. Seru Ki Subali gembira. Dan bagaimana dengan keracunan anakku? Apakah dapat disembuhkan? Tanya Nyi Subali. Kami mendapat obat penawar itu dan ternyata manjur. Nimas Sulastri dapat disembuhkan. Dan bagaimana dengan Belanda tawananmu itu? Tanya Ki Subali. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.